Halo semuanya. Jadi di belakang gua ini udah ada SUV paling ikonik dari Toyota yaitu Land Cruiser. Kebetulan unit yang lagi ada di sini itu Land Cruiser VRX warna hitam tahun 2019. Dan seperti yang kita tahu semua, VRX itu atau yang lebih dikenal Land Cruiser itu sejarahnya udah ada panjang banget dari 1951 dan dari dulu pertama mulai Land Cruiser ini dipakai sama sultan yang ada di Middle East, pejabat polisi, bukan karena bentuknya yang besar, tapi karena rasa berkendaranya luar biasa. Pengen tahu kenapa? Ikutin terus video ini. Nah, sebelum kita mulai ke bagian yang lebih lanjut, kita mau ngebahas dulu bagian depannya. Bagian depannya luar biasa. Ya kalian bisa lihat di sini, ini gede banget. Lebarnya kalau kalian mau tahu ini 2 meter. Dan kalau kalian lihat dari sini, ini tuh memang mobil buat sultan banget. Kokoh, dia nggak peduli mau aerodinamis atau enggak, yang penting kotak dan lampunya juga kotak, semuanya lurus, semuanya solid. Karena pangsa pasar mobil ini sultan-sultan, orang kaya, pejabat polisi, mereka nggak peduli aerodinamis, mereka nggak peduli soal konsumsi bahan bakar. Yang mereka peduli kokoh, mobil yang bisa bawa ke mereka kemanapun yang mereka mau, dan semua orang bakal ngeliat. Karena ini tuh mobilnya dari bumper, dari lampu, kap mesin, gede, totally different dan sangat mencolok. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini, logo V8 ada terpampang besar di depan. Kebetulan V8 ini tuh 4,4 liter dan transmisinya kebetulan 6 automatic with Triptonic. Triptonic berarti kita bisa split, kalau kita mau manual kita bisa manual, dan kalau kita mau matic kita pun bisa matic. Dan untuk horsepowernya sendiri itu tuh 235 HP. Terbilang kecil untuk mesin V8. Tapi yang luar biasa itu adalah torsinya. Torsi dari mobil ini itu 615 Newton meter. Yang ada di di 1800 rpm sampai 2200. Yang berarti mobil ini dari rpm kecil pun tenaganya udah luar biasa buas. Semua itu bisa terjadi karena V8 dari mesin ini bukan bensin tapi diesel. Dan sebentar juga kita akan dengerin suaranya. Suaranya luar biasa gede banget. Nah, kalau kita lihat dari samping, ini tuh mobil panjangnya 5 meter, hampir 5 meter. Ring 20, bisa dilihat bannya di sini. Kalau menurut gue sih udah cukup ring 20, nggak apa-apa. Karena kan ini kan memang intensinya kan untuk off-road dan untuk yang menaklukkan semua medan gitu. Jadi dia pakai ring 20 dan bannya ini cukup tebal ya. Kalau dibikin ringnya lebih gede 23, pasti kan bannya lebih cepat dan pasti untuk off-road kacau. Nah, untuk yang gue bilang tadi hampir 5 meter, gue bakal jalan ke ujung, dan ini tuh nggak beres-beres. Nah, jadi selaras sama tadi depannya tadi. Depannya itu kan kokoh, gede, dan ke pinggir itu nggak kalah gedenya, nggak kalah lebarnya. Tingginya pun kalian bisa lihat, gue tingginya 166 cm, dan mobilnya jauh lebih tinggi dari gua. Makanya biasanya kalau di Indonesia pejabat polisi dan bos-bos gede itu malas untuk nyetir. Mereka bakal duduk di dalam dan drivernya mereka bakal nyetirin mereka. Nggak peduli mau depannya gede, mau pinggirnya gede, mau lebarnya 2 meter, mau panjangnya hampir 5 meter, mereka nggak peduli. Nah, kalau tadi kita udah lihat bagian depan dan bagian samping,
Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Langsung kita buka aja. Dia udah otomatis, udah jelas. Dengan harga mobil seperti ini udah harusnya otomatis. Tapi buka bawahnya belum otomatis. Kalau kalian ingat Range Rover Vogue dan juga Lexus LX, pasti ada bawahnya dulu. Ini tuh kalau dijadiin satu, radiusnya akan sangat tinggi dan susah juga buat kita untuk buka dan masukin barang. Nah, kalau kalian lihat di sini, kargonya kenapa sedikit? Gimana caranya bawa golf bag? Gimana caranya untuk masukin barang yang banyak? Nggak usah takut, karena ini tuh row ketiganya. Jadi mobil ini 1, 2, 3 dan untuk let's say 7 orang bisa masuk. Dan kalau kita lagi butuh untuk bawa barang, tinggal kita lipat aja kayak gini. Nah, kalau sekarang kalian lihat, gede banget. Kalian mau bawa golf bag, kalian mau bawa kardus, kalian mau bawa apapun itu, let's say kalian sultan dan rakyat kalian semua pengen ngasih kalian buah-buahan, kalian ngasih cindera mata, semuanya bisa masuk di sini. Ini ada apa yang namanya AirSUS. Tadi tanpa kita pakai AirSUS aja, gue udah mulai susah sih masuknya. Tapi nggak apa-apa. Langsung aja gue bahas tentang semua interiornya. Nah, kita nyalain dulu AC-nya. Nah, sekarang AC udah nyala. Nah, udah. Kalau kita lihat interiornya sendiri, semuanya masih banyak kabel analog, masih banyak colokan analog juga. Nah, untuk USB masih USB zaman dulu, masih USB biasa, dan juga speedometernya masih analog. Meskipun di tengahnya udah digital, speed segala macam. Ini untuk ban di tengah udah digital, tapi pinggir-pinggirnya RPM mesin dan kecepatan mesin masih angka semua, masih jarum. Sedangkan kalau kita lihat dari zaman dulu, masalah Velar dan juga Range Rover sekarang, meskipun dulu dia analog, sekarang udah keren banget. Udah ngikutin BMW, udah ngikutin Mercy, dan layarnya customizable. Tapi nggak apa-apa, mobil ini tuh mobil sultan. Yang penting semuanya gaya, yang penting semuanya solid. Dan mobil ini seakan-akan ngomong gua nggak butuh gitu, gua nggak butuh gaya-gaya, gua nggak butuh harus digital apa, it's not my business. Yang penting solid dan kokoh. Anda langsung aja, selain dari speedometernya, kita masuk ke bagian transmisi. Di sini banyak banget tombolnya. Nah, bisa dilihat di sini ada putaran L4, H4. Nah, L4 ini berarti low gear 4 dan H4 ini berarti untuk pemakaian biasa. Nah, Land Cruiser ini 4-wheel drive. Kalau semisal kita lagi mau nanjak untuk off-road, kita pakai yang L4. Dan ini naik turun off, ini untuk suspensinya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini apa nih?
asnya, tapi untuk ngelok. Nah, ini tuh untuk memudahkan kita untuk manuver pada saat kita off-road dan kita ada di tempat yang sempit. Jadi untuk memudahkan radius putar kita. Crawl MTS ini untuk off-road, pure untuk off-road. Dan karena unit kita VRX, nah kita dapat option ini semua. Satu lagi yang untuk menurut gue sangat menarik adalah ini, yang gue pencet sekarang. Ini untuk heaternya, dan ini untuk cooling AC. Jadi kalau orang-orang di luar negeri gitu kan, kalau lagi winter pasti dingin. Dan pada saat dingin, pas kita duduk gini, nah dari kursi ada yang panasnya pakai ini. Dan kalau di Indonesia mungkin kita jarang pakai juga. Itu tuh kita bisa pakai kita pakai yang untuk pendingin pada saat kita duduk. Nah, jadi punggung kita kerasanya dingin. Tapi itu jarang dipakai. Dan mungkin satu sih yang membuat ada kekurangan dari mobil ini, dari masalah AC. Kita kalau mau fan-nya mau dikencengin, mau diturunin, mesti dari kontrol tengah. Kita mesti pencet dulu climate. Nah, baru deh kita bisa mainin. Nah, sekarang gua udah di belakang, dan ini tuh tempat yang paling pas buat lo yang punya mobil ini. Semua pada sultan, semua pada penggede, semua pada bos pasti duduknya di sini. Nyaman banget. Dan juga ada TV gede di depan gua, bisa radio sendiri, bisa untuk Bluetooth sendiri. Dan ini lu nggak usah pusing sama yang di depan. Lo kalau misal mau ngedengerin sendiri, lu pasti punya earphone sendiri, tinggal pelok aja di sini. Dan ini tuh entertainment sistemnya lu. Dan tinggi gua 166 cm, headroom luas banget. Dan kalau gua ngelihat ke depan, enak banget, tinggi. Dan lu udah tinggal menikmati apa aja. Lu udah pakai mobil ini, lu udah harus selayaknya menikmati harga yang lu beli. Sekarang kita udah tahu fitur-fitur mobil ini kayak apa, kenyamanan mobil ini kayak apa, dan gayanya lu pakai mobil ini itu kayak apa. Sekarang pertanyaan yang sebenarnya, berapa harganya mobil ini dan gimana caranya kalau lu mau memiliki mobil ini? Untuk menjawab pertanyaan itu semua, gua udah siapin khusus orang sales yang bakal ngejawab dan bakal ngejelasin gimana perincian. Dan kalau lu tertarik, lu bisa tanya-tanya ke dia. Nah, jadi di sebelah gue ini sekarang ada Shiva, dan Shiva ini sales personnya dari JM Mobil Indo. Nah, Shiv, semisal saya mau tertarik sama mobil ini, kira-kira harganya berapa dan bisa diterangin nggak, Shiv, coba? Untuk Toyota LC-nya kita bandrol di 2,4 M aja, teman-teman. Berhubung JM Mobil Indo lagi ulang tahun 10 tahun nih, jadi kita adain diskon up to 25 juta, udah bisa DP di 25 jutaan gitu, teman-teman. Mungkin kalau bisa lebih lengkapnya, Shiva juga tadi ada barcode ya? Ya, bisa. Kita tuh jadi tinggal di barcode aja udah langsung muncul nih gambar-gambar mobil sama harganya. Juga daftar kreditnya ya, teman-teman. Mungkin nanti ya bisa dilihat di sini. Oke, ini kreditnya gitu ya, Shiv. Ya, thank you, Shiv ya. Iya, Kak. Nah, jadi mungkin segitu dulu video dari gua hari ini. Semisal kalau kalian ada yang berminat sama mobil ini atau ada pertanyaan, mungkin nanti di akhir gua bakal tampilin barcode-nya lengkap sama listnya mobil ini. Nah, jangan sungkan juga kalau semisal kalian ada temen atau ada saudara yang pengen punya mobil ini, bisa langsung aja ke JM Mobil Indo
Dan kalian juga bisa scan aja barcode-nya, jadi gampang banget. Kalian tinggal scan, dan nanti bakal muncul sendiri. Nanti ada WhatsApp-nya, or kalau kalian prefer untuk nelpon, kalian bisa telepon di nomor yang udah tercantum di website. Nah, jangan lupa like kalau kalian suka, dan subscribe, dan komen, dan bagiin ke orang-orang yang mungkin butuh mobil ini. Makasih semua. Bye.